Bu Anggita memperkenalkan nama dulu. Oh iya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Anggita Ajit Rameswati. Saya berasal dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini saya sedang mengajar di SDN Teluk Pucung 3, Ya, Bapak. dari Jawa Barat. Iya. Baiklah Bu, kita mulai saja Bu ya. Iya Bapak. Mulai saja. Guru pernah dengar tidak undang-undang guru dan dosen? Jadi undang-undang guru tentang dosen tadi Bu ya. Iya. Artinya kalau mau jadi guru SD harus berpendidikan berkualifikasi, artinya setara, harus tamatan PGSD gitu ya. Iya. Harus tamat. Apakah yang di PGSD yang dikelola oleh perguruan tinggi biasa atau yang dikelola oleh pihak UTI gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya baik ya. Nah kemudian tadi yang terkait undang-undang guru, mungkin sambil diingat juga ya, karena ada kemungkinan nanti keluar pada ujian UPI, ujian pengetahuan. Iya Bapak. Undang-undang guru nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di dalam undang-undang tersebut yang mana kan ada empat hal penting ya, ada 4 hal penting yang harus dikuasai dan bahkan guru harus mampu. Ya. Yang kedua adalah pedagogik, yang ketiga sosial, yang keempat profesional. Nah, coba Ibu ulang tadi apa Bu? Pertama kepribadian, kedua pedagogik, ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Nah, artinya setiap yang mengajar gitu ya, baik dari TK sampai perguruan tinggi harus dimiliki seseorang guru pendidik seperti itu ya. Misalnya kepribadian, Ibu mengajar di kelas berapa? Saya di kelas 5 Bapak. Oh, kelas 5 ya. Nah, jadi kepribadian itu yang dimaksud kepribadian itu apa menurut Ibu ya? Yang dimaksud dengan kepribadian itu menurut saya dari dalam hal apa misalnya? Dalam hal berinteraksi dengan kepribadian itu dalam dirinya sifatnya. Ya, itu Bapak. Berinteraksi betul juga. Kalau benar ya. Kalau berinteraksi dengan anak kira-kira menggunakan bahasa yang mana? Bahasa yang baik, bahasa yang bisa dimengerti oleh anak, bahasa yang tidak menyakitkan bahasa yang anak. Santun gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan berpakaian gitu ya? Oh ya. Untuk berpakaian, iya Bapak. Untuk berpakaian sekarang sedang digalakkan dengan guru yang mempesona katanya Bapak. Mempesona. Jadi Bapak. Iya, tadi juga melihat gurunya tidak gurunya harus terlihat. Kalau ibu-ibu misalnya ngajar nih di kelas 1 tapi pakaiannya pakaian you can see gitu ya. Oh, itu enggak. Ya, tidak ya. Tidak Bapak, harus disesuaikan dengan pribadi kita sebagai guru. Ya, walaupun misalnya dia agamanya non-muslim, ya harus menggambarkan paling tidak yang sewajarnya lah gitu ya. Iya, benar Bapak. Termasuk tadi ungkapan bahasa ya. Tapi ada tidak, Ibu pernah tidak ketemu ini ya, ketemu seorang orang ini kan mengajarnya bagus, bahasanya bagus, tapi tampilannya ya anak kayaknya agak takut, misalnya mata agak merah-merah, kalau bapak-bapak ini bersumit lagi ya, agak hitam-hitam, tampilannya kan seram tuh. Nah, itu bagaimana kalau hal itu seperti, atau ibu-ibu yang ada yang macam cudes macam-macam, nah, anak nengok aja sudah kurang tertarik turunnya, gimana itu ya? Gimana caranya ngatasinnya? Ya misalkan ya Bapak, jika ada teman saya yang seperti itu di lingkungan sekolah saya, mungkin saya akan diajak sharing, diajak berbicara, terus kayaknya bajunya kurang up to date nih. Ada loh baju yang lebih up to date yang bisa bikin kita lebih menarik, apalagi sekarang kan siswa harus melihat gurunya harus enak. Kalau gurunya nggak enak aja ntar kan jadi siswanya gimana buat belajar, itu mungkin ya Bapak. Jadi termasuk pakaian, gitu. Termasuk juga misalnya ya kalau ibu-ibu biasa lah kan biasanya, tapi kalau nyolok benar. Iya benar ya, minimal yang sopan ya Bapak. Yang sopan, yang wajar lah, yang wajar. Nah, itu tadi mengenai kepribadian ya, termasuk bahasa, mungkin termasuk pada saat kita menjelaskan pelajaran ya, termasuk kita menegur anak bagaimana caranya ya supaya ya sebaik mungkin anak ini ya supaya dia
Oh saya ini tadi salah Iya. nih ditegur ya. Jadi itu tadi pedagogik. Lalu yang terkait itu kepribadian anak dan yang terkait dengan pedagogik itu apa contohnya? Pedagogik itu cara kita mengajar ya, Ya, Bapak. contoh-contoh Cara konkretnya kita seperti apa? mengajar. Contoh konkretnya mungkin kita akan mengajar, kita menggunakan model pembelajaran atau Ya, dengan menggunakan menambah media-media yang menarik ya. yang bisa membuat anak semakin semangat belajar. Ya, itu oke, baik ya. Ya. Termasuk pedagogik tidak, misalnya pertama ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Pertama misalnya guru harus menguasai penguasaan kelas. Oh ya. Kelas, penguasaan strategi, Ya, penguasaan, karakteristik ya Bapak. ya, penguasaan Karakteristik media, strategi. ya penguasaan media, ya gitu ya. Iya, Bapak. Penguasaan evaluasi, itu termasuk pedagogik tidak ya? Iya, termasuk Bapak. Termasuk ya. Iya. Kalau RPP yang Ibu buat itu yang 4 hari kata Pak Adi itu termasuk bagian pedagogik tidak? Termasuk ya Bapak. Nah, artinya tadi Pak Adi itu menarik juga, sebelum membuat RPP atau ketika Ibu ada tugas pada saat membuat perancangan, itu harus dilihat apa dulu? Mencari masalah, Pak. Menemukan itu identifikasi masalah di lokasi ya. Iya. Lokasi, misalnya kalau dikasih Ibu ternyata jaringan tidak ada, susah ya, sehingga kalau pembelajaran daring kan tidak mungkin dilaksanakan. Nah, artinya RPP yang dibuat nanti harus yang berbentuk apa? Luring. Kan ya? Yang berbentuk luring. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Setelah itu menemukan masalah menyelesaikan masalah dengan cara menentukan model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, gitu ya. Jadi intinya apa? Membuat apa? Rancangan. Rancangan itu. Iya. Ya, kalau kelompok Ibu kemarin itu perangkatnya apa saja yang sudah dibuat? Perangkatnya ada RPP, ada bahan ajar, lalu ada media, kemudian LKPD dan evaluasi. Ya. Jadi RPP dan perangkatnya. Iya. Kalau evaluasi itu gimana? Evaluasi itu apakah semacam membuat kisi-kisi? Oh iya Bapak, sebelum kita membuat soal evaluasi, kita diminta untuk membuat kisi-kisi soalnya terlebih dahulu, kemudian baru membuat soal dan memberikan kunci jawabannya. Kisi-kisi itu sebagai apa Ibu? Fungsinya apa kisi-kisi itu? Fungsinya supaya soalnya tetap berada dalam indikator yang sudah kita buat gitu Bapak. Ya. Sesuai yang kita buat RPP gitu ya? Iya. Itu tergambar tidak mudah sedang sukarnya soal? Dalam iya, tergambar Bapak. Ada di situ ranah kognitifnya. Nah, kan dalam soal itu kan ada yang tergolong mudah, iya. Ada tergolong sedang, ada tergolong sukar. Nah itu dari mana kita melihatnya soal yang dibuat ini tergolong sedang, sukar, atau mudah? Dari kata kerja operasional yang kita pakai untuk membuat soal Bapak. Nah itu seharusnya di kisi-kisi kan sudah tergambar ya. Iya. Kalau misalnya indikatornya tujuan dari RPP itu menyebutkan itu tergolong mudah, sukar, atau sedang? Menyebutkan semudah ya Pak. Iya. Mudah. Kalau tadi kan sekedar ingat aja ya, siapa misalnya Presiden RI sekarang, kan anak sudah tahu, oh Pak Jokowi gitu ya, kan ingatan itu ya. Tapi kalau sudah pertanyaan apa beda Pak Jokowi dengan Pak SBY, anak mikir tidak? Iya mikir Pak, membedakannya Pak. Berapa itu? Membedakan itu C2 ya Pak. C2. Terus pertanyaan berikutnya, coba siapa bisa istilahnya berbicara beda dengan SBY ya. Nah, coba siapa bisa berbicara melakukan sebagaimana Pak Jokowi berbicara. Itu apa itu? C berapa itu? Nah itu tadi. Jadi di kisi-kisi itu harus ada tergambar mudah sekian persen. Biasanya berbanding mudah sukar itu adalah 1:2:1 atau 25% mudah, 50% sedang, 25% sukar. Kalau membuat soal 10, 25% dari 10 berapa? Artinya 25 bagi 100, 0,25 kan?
Iya. Karena soalnya 10, 0,25 kali 25 10 berapa? sekitar 3 2,5. soal ya, Bapak. 2 2,5. sampai 3 soal, Ada nggak iya. soal 2,5 ada nggak? Nggak ada. Jadi bisa dijadikan 2, bisa dijadikan 3 ya. Iya, iya, 2 atau 3. Artinya kalau 3 yang sedang, 3 yang ingatan, 3 yang sukar, sisanya kan 4, nah itu yang sedang. Nah, Iya, seperti Bapak. itu biasanya soal-soal sukar. Ibu membuat soal apa kemarin? Pilihan ganda atau isai? Kebetulan saya membuat esai. Isai ya. Pilihan ganda enggak ya? Ada di RPP 1 sih, Pak. Kalau pilihan ganda biasa kalau betul 1 diberi skor berapa? 1. 1 ya. Bisa tidak dikasih 2? Nggak bisa, Bapak. Ya, karena itu Iya. sudah standar ya. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, kan tergolong mudah, sukar, sedang. Kira-kira ada semacam adil tidak di pilihan ganda Sama, itu ya? Apakah mudah, sukar, sedang, tetap aja dia diberi skor 1? Sama aja, Bapak. Jadi Tetap diberi skor 1. bisa dikatakan soal pilihan ganda semacam tidak adil gitu ya? Iya. Seakan gitu ya. Karena sukar, mudah, sedang, tetap aja di skor 1 kan? Iya. Tapi kalau isai kan tidak. Iya. Kalau misalnya soal 3, soal yang pertama mudah, katakan nilai 10 misalnya ya. Karena skor maksimal 100. Kalau misalnya agak-agak ya suka sedikit ya mungkin 30. Yang paling sulit misalnya sisanya itu. Jadi soal isai memang penggunaan mudah, sedang, sukar tadi itu memang cocok untuk ini ya. Untuk pilihannya itu ya. Isai ya. Jadi nampak. Jadi skornya isai itu beda-beda. Ya, ya, Pak. Jadi artinya pertanyaan, bisa tidak soal isai itu disamakan skornya? Kenapa, Pak? Nah, kalau soal isai itu bisa tidak? Artinya skornya itu disamakan. Tidak bisa. 20. Karena kan tingkat kesukarannya kan beda-beda ya. Iya. Nah, bagaimana kita melihat tadi ini soalnya sukar, sedang, kan nilai itu tadi dilihat dari tujuan pembelajarannya ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya di samping lihat C1 C2 juga dilihat dari tujuan pembelajaran itu ya. Iya, Gitu Pak. ya. Itu saja cukup, Bu Nur, mungkin ke Pak Hadi ya. Baik, saya berawal dari saudara berapa tahun mengajar? Dari tahun 2012, Bapak. 12, berarti sudah 9 tahun. Iya. Hah? Iya, sekitar 9 tahun. Ya, hanya saya mau bertanya yang biasa sajalah. 9 tahun, apa tugas guru yang harus dilakukan, yang biasa saudara kerjakan, apa saja tugas guru? Silakan. Ya, guru sebelum mengajar yang pasti menyiapkan administrasi seperti RPP, lalu menyiapkan materi, seperti itu, Bapak. Itu saja. Dan yang soal-soal, kemudian medianya. Itu ya tugas guru. Iya, dan yang pasti mendidik anak, Bapak. Hah? Mendidik anak. Saudara sudah berumah tangga? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah, Bapak. Apa bedanya ibu rumah tangga dengan guru? Saudara sebagai guru, apa bedanya? Bedanya, kalau seorang guru untuk mengajar anak itu butuh persiapan, Bapak. Butuh ilmu tentang pedagogi. Sedangkan ibu rumah tangga kalau mengajar anak itu ya hanya sebagai seorang ibu kepada anak gitu, tidak ada persiapan-persiapan lainnya. Persiapan tetap ada, tapi ya tidak ada, tapi tidak serinci seperti guru. Ya. Jadi kalau tugas guru tadi, kalau saya kembali ke sana, apa-apa saja tugas guru? Tugas guru mendidik siswa. Yang sering digunakan mendidik itu apa? Mengajar. Mengajar, melaksanakan pembelajaran. Menyiapkan persiapan mengajar, gitu kan ya, tugas guru itu. Terus? Ya. Terus memberikan penilaian terhadap siswa.
Mengevaluasi. Mengevaluasi. Udah 8 tahun dah. Baik ya. Saudara kemarin menyusun perangkat pembelajaran ya. Iya, Pak. Bisa tidak saudara jelaskan dengan saya apa-apa saja perangkat pembelajaran itu? Perangkat pembelajaran yang kemarin saya buat itu ada RPP, kemudian ada bahan ajar, lalu ada medianya, LKPD sampai soal evaluasi, Pak. Oke. Dari beberapa perangkat pembelajaran itu yang jadi sentral apa? Yang jadi apa, Bapak? Maaf. Sentralnya, pusatnya. Sentral RPP. RPP. Coba saudara jelaskan dengan saya apa hubungan perangkat pembelajar yang lain dengan RPP. Saudara jelaskan hubungannya dengan bahan ajar, hubungannya dengan media, hubungannya dengan LKPD, hubungannya dengan instrumen penilaian, fungsinya masing-masing, dan hubungan dan fungsinya masing-masing. Coba saya mau dengar. Ya, bismillah. Kalau RPP itu kan sebagai rancangan pembelajaran kita di kelas, Bapak, bagaimana nanti guru melakukan kegiatan pembelajarannya. Kemudian untuk bahan ajarnya adalah sebagai pendukung bagi guru menjelaskan materi kepada siswa, bahan ajar. Kemudian media juga lebih supaya siswa lebih bisa memahami materi, maka disiapkan media pembelajaran yang menarik, bisa ditampilkan dengan video di dalam PowerPoint. Kemudian dari materi kegiatan pembelajaran tersebut ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa dan itu disiapkan oleh guru dalam bentuk LKPD. Itu yang dikerjakan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selain LKPD, guru juga harus memberikan soal evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. Seperti itu, Bapak. Nah, datangnya bahan ajar itu dikaitkan dengan RPP. Bahan apa ajar, hubungannya? Dari mana mengkaitnya? Bahan ajar itu dia saudara buat berdasarkan RPP. Dari mana saudara mengambil bahan ajar itu dari RPP sehingga muncul bahan ajar? dari materi yang ada di pembelajaran tersebut, Pak. Oke. Apa bedanya materi ajar dengan bahan ajar? Kalau materi ajar itu hanya pokoknya saja. Sedangkan bahan ajar itu bisa lebih dirincikan dari materi tersebut, Bapak. Kan dirincikan, dikembangkan. Ya, dikembangkan. Oke. Kalau saudara menyusun materi ajar, berdasarkan apa sehingga munculnya materi ajar di dalam RPP itu? Berdasarkan apa ya, Pak? Tujuan mungkin? Ya, jangan apakah mungkin. Bisa tidak menjelaskan ada media pembelajaran, alat pembelajaran, ada alat peraga. Bisa tidak? Sama atau beda? Coba saudara jelaskan. Berbeda. Ya, coba. Ya. Fungsinya masing-masing. Sedikit lupa. Segala sesuatu yang diolah, ya, yang dapat dimanipulasikan, dilihat, dilaba untuk membantu mencapai tujuan. Jadi media pembelajaran ikut serta membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Bisa 50% guru mencapai tujuan pembelajaran, bisa 50% media. Bisa 70 guru menyampaikan, 30% dibantu media. Kalau di UT itu 100% media pembelajaran, tidak pada guru. Tinggal dia putar kaset itu semua pakai media. Nah, itu namanya media pembelajar membantu mencapai tujuan. Membantu mencapai tujuan. Nah, kalau coba saudara, alat pembelajaran apa? Pengertiannya dulu. Misalnya kalau saudara tidak mengerti itu susah. Apa pengertian alat pembelajaran? Alat pembelajaran pendukung untuk pembelajaran. Itu kan kalau laptop itu termasuk alat atau termasuk alat. Media?
Alat. pembelajaran? Alat. Alat. Kalau yang dikatakan media pembelajaran itu apa? Bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa PowerPoint. Oke, nah, ya. Jadi alat itu HP, bisa Sarana pendukung ya, Bapak. Nah, ya itu sarana pendukung. Bisa smidor, tempat duduk, kaca, papan tulis itu alat. Nah, sekarang ada namanya alat peraga dalam pembelajaran. Alat peraga itu seperti benda konkret yang bisa diberikan contoh kepada anak. Contoh, Contoh itu misalkan kalau tentang belajar peta, berarti guru harus membawa peta. alat peraga itu fungsinya memperjelas. Memperjelas. Memperjelas dia. Dari alam abstrak menjadi yang konkret. Kalau saudara mengajar cerita sayur, ini contoh sayur daun bayam. Oke? Saudara bawa di kelas, diragakan. Ini jelas? Tidak hayal dia. Itu namanya alat peraga, diragakan. Kalau saudara mengajar tubuh manusia, bawa kerangkanya itu. Ini apa? Ini. Nah, itu. Itu alat peraga. Coba saya minta buat soal. Satu yang dari modul bahasa Indonesia, soal esai. 1 buah untuk anak kelas 6. Coba saudara buat soal. Buat soal esai kelas 6, Pak. Iya. Kan saya jadi guru kalau buat soal. Gimana? Buatlah teks non-fiksi berdasarkan hasil pengamatan yang telah kamu lakukan. Oke. Coba kalau saudara lah menjadi anak murid. Coba dijawab. Teks non-fiksi itu, Pak. Loh ya, kalau saudara buat soal tadi, coba jawab sendiri. Ya nggak nyoal orang ya. Saya mau melihat saudara buat soal, gurunya tahu nggak? Ya. Setelah saya melakukan pengamatan, saya mendapatkan 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. Yang satu ada hewan kucing, yang satu ada hewan ayam. Hewan kucing memiliki makanannya adalah ikan, maka jenis makanan dia adalah hewan pemakan hewan lain. Sedangkan ayam, hewan tersebut memakan biji-bijian dan serangga kecil, maka hewan tersebut termasuk jenis pemakan segala. Seperti itu, Bapak. Oke, saya kira cukup. Ya. Cukup. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas Ya. ilmunya. Terima kasih banyak. Oke, Bu Norela, silakan yang berikutnya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Bu Anggita, silakan lihat ya Ibu. Sama-sama, Bu Lili.